Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, berasal dari kelas Ilmu Komputer 23B dengan NIM 23101110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah sistem operasi tentang membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim menggunakan sistem operasi Linux Mint yang telah saya lakukan pengujiannya. Untuk terlebih dahulu, saya akan membacakan latar belakang dari laporan yang telah saya buat. Dalam era digital saat ini, pengelolaan data yang efektif dan aman menjadi salah satu kebutuhan utama dalam berbagai organisasi. Dengan adanya kolaborasi antar tim, diperlukan sistem yang mampu membatasi akses terhadap data sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Sistem operasi Linux Mint yang dikenal dengan stabilitas dan fitur keamanannya menyediakan kemampuan untuk mengelola direktori dan akses pengguna melalui mekanisme berbasis pengguna dan grup. Namun, kurangnya pemahaman terhadap implementasi fitur ini seringkali mengakibatkan kesalahan konfigurasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas dan keamanan sistem. Oleh karena itu, diperlukan panduan praktis yang dapat membantu pengguna memahami langkah-langkah untuk membangun sistem direktori dengan akses terbatas, sehingga mampu mendukung kebutuhan kolaborasi dan keamanan data dalam satu lingkungan kerja. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan dari penulisan laporan, yaitu 1. Mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan direktori dan akses pengguna di sistem operasi Linux Mint. 2. Menyediakan panduan praktis untuk membangun sistem direktori dengan akses terbatas yang sesuai untuk beberapa tim. 3. Meningkatkan pemahaman pembaca mengenai fitur manajemen akses pada Linux Mint. 4. Memberikan evaluasi dan analisis implementasi sistem untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Langkah kedua yaitu masukkan perintah cd 23101110 yang dimana itu merupakan direktori utama yang telah dibuat tadi. Nah, setelah masuk di dalam folder tersebut, lalu kalian akan membuat subdirektori di dalam direktori utama. Cukup memasukkan perintah mkdir tim A, mkdir tim B, mkdir tim C, dan mkdir ser, maka folder tersebut telah berhasil dibuat. Dan untuk memeriksa apakah folder berhasil dibuat atau belum, kalian tinggal memasukkan perintah ls lalu enter. Akan muncul folder apa saja yang telah dibuat. Langkah ketiga yaitu membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Setelah tadi kita membuat subdirektori, kemudian kita dapat membuat grup pengguna baru di sistem dengan nama tim A, tim B, tim C, dan altim. Dengan perintah sudo group add tim A dan seterusnya. Grup ini akan digunakan untuk mengatur hak akses direktori setiap tim. Kemudian, masukkan perintah cat _etc _group lalu grip tim untuk menampilkan daftar grup yang mengandung kata tim. Hasilnya akan menunjukkan bahwa grup tim A, tim B, tim C, dan altim berhasil dibuat, masing-masing dengan grup ID yang berbeda. Langkah keempat, menambahkan pengguna ke grup. Kita bisa membuat pengguna baru di sistem dengan memasukkan perintah sudo user add lalu memasukkan nama pengguna yang akan dibuat. Contohnya seperti saya memasukkan sudo user add Suci, sudo user add Ramadhani, sudo user add Aska. Kemudian untuk mengatur kata sandi untuk pengguna, kalian dapat menuliskan perintah sudo password atau sudo password
dengan nama user yang telah dibuat tadi satu persatu. Lalu untuk menambahkan pengguna baru ke grup, kalian dapat menggunakan perintah sudo usermod min ag, lalu nama tim kalian, lalu nama user. Dan min ag ini berfungsi memastikan bahwa pengguna ditambahkan ke grup tanpa menghapus grup lain yang sudah dimiliki. Seperti contohnya, saya memasukkan sudo usermod min ag tim A Suci, sudo usermod min ag tim B Ramadhani, dan seterusnya. Lalu, untuk menampilkan daftar grup yang terkait dengan kata tim, kalian dapat menggunakan perintah cat _etc _group lalu group team. Maka akan muncul semua daftar grup yang terkait dengan tim. Di sini saya menggunakan perintah ls-l untuk menampilkan daftar direktori dan file beserta detail atributnya, seperti izin akses pemilik grup, ukuran, dan waktu modifikasi terakhir. Terlihat ada 4 direktori, yaitu ser, tim A, tim B, dan tim C. Untuk perintah pertama, saya menggunakan perintah sudo min tim A, yang artinya perintah ini mengubah kepemilikan grup direktori tim A menjadi grup tim A dengan pengguna min sebagai pemiliknya. Langkah kedua yaitu format perintahnya adalah sudo con lalu user, nama grup, lalu file atau direktori. Perintah ketiga, perintah ini serupa dengan sebelumnya, tetapi digunakan untuk mengatur kepemilikan grup pada direktori tim B, tim C, dan ser, masing-masing ke grup tim B, tim C, dan altim. Nah, untuk mengatur izin pada direktori tim, chmod untuk mengatur izin akses direktori di sistem Linux diikuti dengan pengecekan hasilnya menggunakan perintah ls-l. Seperti 1. Perintah chmod 770 tim A, tim B, dan tim C. Perintah ini mengatur izin akses untuk direktori tim A, tim B, dan tim C menjadi 770. Artinya, pemilik direktori dan anggota grup yang terkait memiliki izin penuh seperti membaca, menulis, dan mengeksekusi, sedangkan pengguna lain tidak memiliki akses sama sekali. Untuk yang kedua, perintah sudo chmod 750 ser. Perintah ini mengatur izin akses untuk direktori ser menjadi 750. Artinya, pemilik direktori memiliki izin penuh, anggota grup terkait memiliki izin membaca dan mengeksekusi, sedangkan pengguna lain tidak memiliki akses. Perintah sudo chmod min r 750 home min. Perintah ini mengatur izin akses secara rekursif untuk semua file dan direktori di dalam home min menjadi 750. Artinya, struktur direktori dan file dalam direktori ini mengikuti aturan yang sama. Pemilik memiliki izin penuh grup, memiliki izin membaca dan eksekusi, dan pengguna lain tidak memiliki akses. Perintah ls-l, perintah ini menampilkan daftar direktori dan atributnya setelah perubahan izin diterapkan. Tampak bahwa direktori tim A, tim B, dan tim C memiliki izin drw_xrwx, sedangkan direktori ser memiliki izin drw_xrx. Hal ini sesuai dengan perubahan izin yang dilakukan sebelumnya. Pengaturan ini memastikan setiap direktori memiliki kontrol akses yang sesuai dengan pembatasan tertentu untuk menjaga keamanan dan privasi data antar pengguna dan grup. Di sini saya telah melakukan pengujian akses dan dengan membuat file di masing-masing direktori. Nah, sekarang perintah untuk mengakhiri script session log di terminal cukup mudah. Kalian tinggal mengetik exit, maka akan muncul pesan script done, yang artinya sesi merekam telah selesai. Tapi pastikan di awal kalian telah membuat script session log terlebih dahulu untuk memulai membuat direktori ini. Baik, kesimpulan dari laporan saya yaitu sistem direktori dengan pengaturan akses berbasis pengguna dan grup
pada Linux Mint dapat dirancang dan diimplementasikan dengan langkah-langkah yang sistematis, mulai dari pembuatan struktur direktori utama, pembentukan grup pengguna, penambahan pengguna ke dalam grup, dan hingga pengaturan kepemilikan dan izin akses pada setiap direktori. Semuanya dapat dilakukan menggunakan perintah-perintah dasar di terminal. Pengujian terhadap berbagai pengguna menunjukkan bahwa pengaturan izin akses berjalan sesuai dengan yang diharapkan, di mana hanya pengguna yang terhubung dalam grup tertentu yang dapat mengakses direktori terkait. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mendukung kebutuhan kolaborasi sekaligus menjaga keamanan data antar tim. Di sini saya lupa menambahkan penggunaan StitchBit. Gunanya untuk menambah tingkat keamanan, khususnya pada directory share. Disarankan untuk kalian menggunakan StitchBit agar file yang dibuat di dalam direktori hanya dapat dihapus oleh pembuatnya atau oleh pemilik direktori sendiri. Dan saya sadar saya sendiri lupa untuk menambahkan StitchBit. Tapi untuk kalian, semoga kalian tidak lupa untuk menambahkan perintah StitchBit. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi dari presentasi pembuatan direktori menggunakan Linux Mint oleh saya sendiri, Suci Ramadhani. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.